Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama.
Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita akan ketemu kembali di dalam ibadah online ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Singkirkan apapun yang mengganggu kita dalam menyembah Tuhan. Mari kita fokus hari ini beberapa jam ke depan untuk membangun hubungan sama Tuhan hari ini. Yuk kita pejamkan mata kita hari ini dan kita mulai angkat suara kita tinggikan nama Tuhan. Oh, haleluya. We worship you, Lord. We worship you, 'cause you are worthy. Angkat syukurmu yuk saudara, sembah Tuhan. Oh, naikkan syukurmu. Haleluya. Mari sembah Dia. Dia layak untuk disembah, Dia layak untuk dipuji. Oh Yesus, we lift our voice to you, Lord, to worship you, to honor you. Oh, you're so good to me, Jesus. Tuhan, terima kasih kalau sekali lagi kami masih bisa bertemu di dalam ibadah. Walaupun kami ibadah secara online ya Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya Tuhan. Engkau ada bersama setiap kami di rumah-rumah ya Tuhan. Biarkan saat kami menyembah, saat kami memuji, saat kami berdoa ya Tuhan, kami bisa merasakan hadirat-Mu yang begitu pekat di rumah kami ya Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan, sembuhkan setiap yang sakit, kuatkan yang lemah ya Tuhan, pulihkan yang terluka ya Tuhan. Biarkan hadirat-Mu menjamah setiap kami yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami, mungkin selama ini kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarkan saat kami menyembah, saat kami memuji, kami bisa merasakan hadirat-Mu yang begitu pekat, karena Engkau mau mendengar setiap penyembahan kami ya Tuhan. Biarkan surga terbuka di rumah kami, biar open heaven terjadi atas setiap rumah kami ya Tuhan. Terima kasih, kami siap menyembah nama Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal, saudara. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Katakan, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita sembah Tuhan, saudara. We worship you. Angkat suaramu, saudara. Dia layak untuk disembah. Dia mau mendengar suaramu. Sembah Dia. Oh, Kau layak. Mari pakai waktu yang ada kita untuk sembah Tuhan. Oh, haleluya, we worship you, Jesus. Oh, ku sembah Mari dengan lembut kita katakan sama-sama, siapakah aku ini Tuhan, yes Lord, jadi biji matamu. Thank you Lord. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi dengan sungguh katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, You are holy,
Holy are you, Lord God Almighty. Come on, sing. Worthy is the Lamb, worthy. Sing, you are holy, holy are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? Amin. Yuk kita tinggikan Tuhan pagi hari ini. Kita katakan Haleluya, Haleluya, for the Lord God Almighty reign. Come on, sing Haleluya, 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 for the Lord God Almighty reign. Come on, sing Haleluya, Haleluya. Holy, sing holy. Oh, are you Lord God Almighty? Come on, sing. Worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb. You are holy, sing holy. Are you Lord God Almighty? Yes, God. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on, lift up your hands. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Oh, Hosanna, Hosanna, terpuji namamu, dimuliakan namamu. Engkau dahsyat, Kau mulia Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kalau saat ini ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan bersama-sama menyiapkan hati untuk membuka setiap telinga kami ya Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kaulah Allah ya Tuhan yang hadir ya Tuhan dimanapun kami berada. Dan Kaulah Allah ya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Kaulah Allah yang memakai hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan, boleh ya Tuhan Kau sampaikan ya Tuhan hari ini. Dan biarlah ya Tuhan untuk setiap hati kami boleh terbuka, telinga kami terbuka ya Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang ke depan ini ya Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kaulah Allah yang berkuasa, Kaulah Allah yang berfirman ya Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, hanya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Kita saat ini sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Baik atau tidak baik, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saudara,
tentu saja itu membuat kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, saudara, kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Janganlah kemudian kesulitan yang ada, janganlah kemudian setiap masalah yang terjadi membuat kemudian kita menjadi takut, khawatir, menjadi gentar, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mau tetap ada di dalam Tuhan, kita beserta dengan Tuhan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan, saudara. Tentu saja, saudara, di dalam situasi yang seperti ini, kita mau, saudara, sama-sama memiliki satu pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau sama-sama belajar, saudara, mengenai pondasi yang kuat yang harus kita bangun di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pondasi yang kuat sebagai kita orang Kristen bukan ditentukan oleh berapa lama kita menjadi Kristen. Mungkin kita sudah menjadi Kristen 10, 20, bahkan 30 tahun, bahkan saat ini saudara pun masih menjadi Kristen. Mungkin saudara ada sebagian yang sudah dari lahir saudara menjadi Kristen. Tapi itu bukanlah satu jaminan saudara untuk kemudian mempunyai satu pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Tentu saja ada banyak hal saudara yang harus kemudian kita lakukan untuk kemudian kita memiliki satu pondasi yang kuat itu, saudara. Saudara, ada orang-orang yang kemudian pada saat masa yang senang, saudara, dia bisa menjadi kuat di dalam Tuhan. Tetapi pada masa-masa susah, saudara, dia kemudian mulai undur dari Tuhan, bahkan berpaling dari Tuhan. Dan Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saudaraku, kalau kita melihat pondasi yang kuat, itu adalah ibarat sebuah bangunan, saudara. Sebuah bangunan yang didirikan, itu memiliki satu pondasi yang kuat untuk kemudian satu bangunan itu boleh berdiri dengan kokoh. Kalau saya pelajari, saudara, bagaimana orang membangun sebuah bangunan, tentu saja yang awal, saudara, sebagai tahapan awal, mereka membangun satu pondasi. Pondasi itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi satu tempat di mana berdiri kuat satu bangunan di atasnya, saudara. Pondasi yang dibangun, saudara, dengan batu kali contohnya, saudara. Lalu kemudian dia diaduk dengan semen, saudara, dengan takaran yang pas, saudara. Lalu kemudian diikatkan dalam kolom-kolom dan kemudian ada tiang pancang, saudara. Tentu saja semuanya itu adalah sesuatu yang harus kemudian dibangun, ya, kemudian dikerjakan secara serius, saudara. Pondasi itu sangat penting. Kalau mungkin sebagian orang melihat bahwa ada rumah yang bagus, ada tempat yang baik, saudara. Lalu kemudian kita berkata bahwa apakah kemudian kita bisa memuji hanya kepada mungkin pintunya, atau jendelanya, atau kemudian atap rumahnya, saudara. Saudaraku, kalau kita bisa melihat rumah itu dalam keadaan yang baik, tertata rapi, dan kemudian tidak ada keretakan, tidak ada kebocoran, saudara. Tentu saja, saudara, kita akan melihat bagaimana pondasi rumah itu kemudian berdiri, saudara. Pada saat pondasinya kemudian hancur, berantakan, saudara, maka rumah itu akan roboh. Demikian juga dengan kehidupan manusia, saudara. Kita didorong oleh Tuhan untuk membangun setiap pondasi kehidupan kita dengan kuat di dalam Dia, saudara. Saudara, saya akan bacakan untuk saudara, yaitu di dalam ayat firman Tuhan di dalam Matius 7, saudara. Di sini dikatakan firman Tuhan tentang dua macam dasar. Mulai dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Sebaliknya, saudara, ayat 26 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tentu saja kita mau, saudara, setiap bangunan rumah kita dibangun dengan dasar batu yang kuat, saudara. Agar apa? Agar supaya kalau ada angin topan, ada banjir, atau ada apapun gempa bumi yang terjadi, saudara, bangunan rumah kita tetap kuat. Bangunan rumah kita tetap berdiri dengan kokoh, saudara. Tentu saja, saudara, di dalam hal kita membangun pondasi kehidupan kita, saudara, kita harus memelihara iman kita di hadapan Tuhan. Iman itu penting, iman itu Tuhan perhitungkan dengan baik, saudara. Saudaraku, ada banyak orang-orang yang pondasinya tidak kuat, yang pondasinya kemudian gampang untuk roboh pada saat dia di dalam pekerjaan dan kemudian atasannya menawarkan mengenai posisi yang lebih tinggi, tetapi dia harus beralih dari imannya. Mungkin hal itu terjadi, saudara. Dan kemudian dia melepaskan imannya. Di dalam hal yang lain, pada saat kita mengejar kekayaan, saudara, kita tahu bahwa kita orang Kristen, tetapi kita tetap melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kita pergi ke dukun-dukun, kita pergi ke orang pinter, kita pergi ke tempat pesugihan agar kita kaya, saudara. Itu semua kita lakukan, artinya adalah bahwa kita belum memiliki pondasi yang kuat di hadapan Tuhan, saudara. Dan biarlah hari-hari ini, saudara, di tengah situasi yang terjadi, di tengah kesukaran, malapetaka, mara bahaya, dan segala hal, saudara, yang kemudian membuat kita mengalami satu kesesakan, mengalami satu masalah, mengalami satu penderitaan, saudara. Dengar baik, saudara. Pada saat saudara memiliki pondasi yang kuat di dalam Tuhan, maka percayalah, saudara akan tetap terus teguh berdiri bersama dengan Tuhan. Saudara akan tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara terus akan dituntun oleh Tuhan. Sebagaimana kita melihat pada zaman dahulu, saudara, pada saat orang-orang Israel diizinkan oleh Tuhan untuk berjalan di padang gurun, lalu kemudian apa yang Tuhan buat bagi mereka? Tuhan membuat satu tiang awan yang ada di atas mereka pada saat mereka berjalan di siang hari. Dan Tuhan membuat tiang api di atas mereka pada saat mereka berjalan di malam hari. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatasi segala masalah apapun yang kita hadapi, saudara. Bahkan Tuhan pernah mencurahkan berkat berupa makanan dari sorga. Mana dari sorga diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan selama berapa tahun, saudara? 40 tahun lamanya. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Kita bisa melihat ada kuasa Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan bagi umatnya, saudara. Untuk itu, saudara, kalau kita telah mengetahui bagaimana pondasi yang kuat itu perlu untuk kita bangun, agar kemudian kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh segala apapun tipu muslihat manusia, oleh apapun segala keadaan yang membuat kita, menarik kita jauh dari Tuhan, maka kita mau belajar bagaimana cara untuk membangun pondasi yang kuat di dalam Tuhan, saudara. Amin. Mari, saudara, saat ini kita mau buka firman Tuhan, saudara. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Poin yang pertama, saudara, kita harus hidup di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, kita harus hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, apalah artinya kita memiliki segala sesuatu yang ada di dunia kalau kita tidak memiliki Tuhan? Dan bisakah kemudian kita katakan bahwa kita hidup tanpa Tuhan, saudara? Tentu saja tidak bisa, saudara. Membangun pondasi yang kuat adalah
membangun setiap kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, saudara. Dengan cara apa kemudian kita hidup di dalam Tuhan? Dengan cara kita membangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Kita tahu ada satu waktu di mana ada saat teduh yang harus kemudian kita jalani. Kita kemudian lewati bersama dengan Tuhan, saudara. Dan hal itu adalah apa yang kita kemudian kita bisa memuji, kita bisa menyembah, kita bisa kemudian mendengarkan firman Tuhan. Dan firman itu menyegarkan dan juga menguatkan setiap kita sehari lepas sehari, saudara. Saudara, ada ayat firman Tuhan yang lain, saudara. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan secara tegas mengatakan kalau firman ini adalah kebenaran, maka kita harus meyakini kebenaran ini, saudara. Tuhan katakan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Untuk itu saudara jangan bangga dengan pencapaian saudara, dengan kesuksesan saudara, dengan karir saudara, dengan apa yang saudara miliki. Kalau saudara mendapatkan semuanya itu adalah dari Tuhan. Katakan semuanya itu dari Tuhan, saudara. Dan kalau Tuhan yang memberi, saudara, maka sungguh semuanya itu adalah milik Tuhan. Bukan milik kita, saudara. Untuk itu, saudara, kalau kita tahu bahwa dasar dari pondasi itu adalah kekuatan di dalam firman Tuhan, maka kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Dan kalau kita tahu bahwa di luar Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa, saudara, maka sungguh setiap hari kita mau bersandar, kita mau terus membangun setiap daripada kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan, saudara. Saudaraku, pada waktu-waktu di mana saudara Rasul Paulus diizinkan oleh Tuhan untuk kemudian melayani Tuhan. Rasul Paulus bukan melayani hanya kemudian di sekitaran Yerusalem, tetapi Rasul Paulus melayani Tuhan sampai kemudian ke bangsa-bangsa yang lain, saudara. Dan apakah kemudian hal-hal itu membuat Rasul Paulus kemudian menjadi tawar hati, saudara? Tidak seperti itu, saudara. Tetapi yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah dia tahu bahwa dia ada bersama dengan Tuhan. Kemanapun dia melangkah, dimanapun dia berada, ada Tuhan bersama dengan dia. Untuk itu dia tidak khawatir, tidak takut, dan tidak gentar. Walaupun saudara dia ada di dalam bahaya setiap hari. Kita tahu bahwa ada banyak kesukaran yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi sekali lagi saudara, pada saat pondasi yang kuat itu dibangun bersama dengan Tuhan, maka kita tetap terus tegak berdiri bersama dengan Tuhan, saudara. Amin. Untuk itu saudara, mari hidup bersama dengan Tuhan. Bukan hanya hari ini, tetapi hari besok. Tapi bukan hanya hari besok, tapi hari-hari selanjutnya. Sampai akhir kehidupan saudara. Tentu saja pada saat kita mau, saudara, kita mau hidup di dalam Tuhan, Tuhan pun akan melihat sebagaimana kerinduan kita. Tuhan akan datang menghampiri kita. Dan Tuhan akan berkata bahwa anakku, aku ingin terus bersama dengan engkau. Engkau harus hidup bersama dengan aku. Dan kemudian aku ada di dalam engkau. Tuhanlah yang kemudian akan membawa setiap kita kepada kehidupan ilahi, kehidupan yang kemudian disertai oleh Tuhan di dalam perlindungan penyertaan yang nyata. Amin, saudara. Yang kedua adalah pada saat kita katakan bahwa kita mau membangun pondasi yang kuat bersama dengan Tuhan, saudara. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, saudara. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, di ayat yang terakhir saya tambahkan ayat 12, saudara, dari Yakobus 1 tersebut, saudara ya. Di situ dikatakan bahwa kalau kita saat ini jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kita harus melalui setiap ujian dalam kehidupan kita, saudara. Itulah yang akan membangun setiap pondasi kita kuat di dalam Tuhan, saudara. Amin. Jadi, hal yang kedua, saudara, kita harus tetap kuat dalam ujian. Katakan sama-sama, tetap kuat dalam ujian. Saudaraku, pada saat kita melewati masa-masa di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, saudara, di dalam pelayanan kita juga, saudara, tentu saja kita harus melewati fase satu dasar-dasar di mana kita harus melewati dari bawah. Tidak mungkin kemudian kita naik ke atas tanpa kita kemudian jalan dari bawah, saudara. Kalau kita melihat sebuah anak tangga, saudara, kita harus melewati dari dasar anak tangga, kemudian kita bisa menuju kepada puncak anak tangga itu, saudara. Untuk itu, saudara, ujian diperlukan untuk setiap kita memiliki satu dasar yang kuat di hadapan Tuhan, saudara. Pada saat kita belajar di sekolah dulu, saudara, pada saat kita sama-sama masih dari TK, kemudian kita SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, saudara. Fase-fase itu harus kita lewati, saudara. Dan setiap kenaikan kelas, saudara, ada yang namanya ujian. Apakah kemudian pada saat kita naik kelas bisa kemudian kita mengatakan bahwa saya tidak mau ujian, saya mau naik kelas? Tidak bisa, saudara. Tetapi pada saat kita mau katakan kita mau naik kelas, tentu saja ada satu fase yang dinamakan ujian yang harus kita lewati. Ujian tergantung kepada level yang kita jalani hari-hari ini. Ujian SD akan lebih mudah daripada ujian SMP. Ujian SMP akan lebih mudah daripada ujian SMA, saudara. Dan seiring sebagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa, saudara, ujian yang datang kepada kita akan bertambah berat. Dan tanggung jawab kita pun di dalam kehidupan ini akan bertambah berat, saudara. Tetapi satu hal yang Tuhan mau untuk kemudian kita hari-hari ini, saudara ya, kita hari-hari ini belajar adalah kita harus melewati masa-masa ujian itu. Bukan dengan kekuatan kita, saudara, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Kita memerlukan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan setiap hari. Kita harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Kita jangan hidup secara daging, tetapi kita hidup di dalam roh, saudara. Karena apa? Karena roh itu adalah penurut, tetapi daging lemah, saudara. Firman Tuhan katakan demikian. Untuk itu, saudara, saya mengajak untuk setiap kita. Kalau ada ujian hari-hari ini, saudara, mungkin saudara diizinkan oleh Tuhan mengalami sakit penyakit, mengalami satu situasi di mana saudara mungkin kehilangan pekerjaan, atau saudara mengalami sesuatu yang tidak enak, saudara. Tuhan katakan bahwa semuanya itu Tuhan izinkan terjadi. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan yang jahat, saudara, tetapi rancangan damai sejahtera Tuhan. Tuhan katakan bahwa aku akan membawa engkau ke airku yang tenang. Dan Dia akan menyegarkan setiap jiwa kita, saudara. Bukankah Tuhan adalah gembala kita yang baik, saudara? Amin. Untuk itu, saudara, sebagaimana pemazmur berkata demikian. Walaupun aku ada di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta denganku. Saudara, di dalam setiap ujian kehidupan kita, saudara, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, kita akan melewati setiap ujian demi ujian. Seberapa berat ujian itu pun yang kita hadapi, saudara, kita pasti sanggup untuk menanggungnya. Kita pasti sanggup untuk menghadapinya, saudara. Asal bersama dengan Tuhan, saudara. Amin. Saudaraku, di ayat firman Tuhan yang lain, saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17,
Firman Tuhan katakan juga, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudaraku, tentu saja saudara, kalau Tuhan izinkan satu penderitaan terjadi dalam kehidupan kita, tentu saja saudara itu adalah hal yang kemudian merupakan satu ujian demi ujian yang kita harus lewati. Kita tidak bisa berkata bahwa ada hal yang baik, kemudian kita berkata bahwa kita punya Tuhan yang baik. Tetapi kita tidak mau berkata pada ada saat hal yang buruk, kita berkata bahwa Tuhan tidak baik. Saudara, tidak fair saudara. Pada saat saudara menerima kebaikan Tuhan, saudara bisa katakan Tuhan baik. Tetapi pada saat saudara menerima hal yang buruk, saudara katakan Tuhan tidak baik. Orang Kristen bukanlah orang yang seperti itu saudara. Tetapi dikatakan saudara, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami semakin kuat. Semakin diperbarui, semakin dibangun dari hari ke hari. Karena apa saudara? Karena Tuhan yang membangun setiap kita. Tuhan yang menguji kita. Dan pada saat kita di dalam ujian kita lulus saudara, kita akan keluar seperti perak, seperti emas yang dimurnikan di dalam api saudara. Itulah hal yang Tuhan mau untuk setiap kita. Kita harus tetap bertahan dalam ujian ini saudara. Seberat apapun, sesulit apapun, kendala yang kita hadapi, sekalipun itu sepertinya membuat kita menyerah. Tetapi Tuhan katakan bahwa kamu harus sanggup menanggung setiap ujian yang aku berikan. Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan menguji setiap kita. Apakah kita tetap ada di dalam Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan tetap hidup di dalam Dia, saudara. Saudara, Amsal 24 ayat 10 firman Tuhan juga katakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Maka di dalam menghadapi setiap ujian, dalam menghadapi setiap masalah, saudara sekali-kali jangan tawar hati. Pada saat saudara tawar hati, maka kecil kekuatan saudara. Saudara akan menjadi lemah. Saudara kemudian akan menjadi saudara tidak berdaya. Saudaraku, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Tetap dibangun di dalam Tuhan. Dan tetap bertahan di dalam ujian yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, saudara. Saudara, sebagai ayat penutup, saudara, saya ingin bacakan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13. Mari sama-sama kita baca Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, saudara. Artinya bukan masalah yang kita hadapi hari-hari ini saja, saudara. Tetapi segala perkara, kalau Tuhan telah tuntun kita, telah pimpin kita, telah pelihara kita dulu, sekarang pun kita yakin dan percaya Tuhan pasti pimpin kita. Tuhan pasti tuntun kita. Tuhan tak pasti pelihara kita. Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Amin, saudara. Saudara, untuk itu, saudara, untuk kita membangun setiap pondasi yang kuat bersama dengan Tuhan, saudara. Di dalam kehidupan ini, hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus hidup di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, saudara. Lalu kemudian kita juga harus kuat mengalami ujian. Sama-sama katakan kuat mengalami ujian. Biarlah saudara perenungan firman Tuhan hari ini, saudara. Biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi satu oase, menjadi mata air kehidupan kita, saudara. Dan kita percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup akan tetap terus menuntun dan tetap terus akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari semua kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan.
Kalau saat ini ya Tuhan, firman-Mu sungguh memberikan kekuatan bagi kami. Kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, tetapi di dalam Tuhan kami kuat, kami cakap menanggung segala sesuatu. Sungguh ya Tuhan, kami hidup oleh karena iman kami kepadamu. Kami tidak melihat apa yang terjadi. Segala apa yang terjadi adalah sesuatu yang fana. Tetapi kami melihat dengan iman kami, sesuatu yang kekal yang Kau telah kerjakan dan Engkau sedang kerjakan hari-hari ini ya Bapa. Tuhan terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau lah Allah yang memberikan kami kekuatan di dalam kami menghadapi setiap ujian demi ujian dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan seluruh daripada umat-Mu dengan berkat kehidupan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi. Berkati seluruh keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan. Kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan sungguh ya Tuhan boleh menghasilkan kebenaran di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap kuat, biarlah kami tetap dibangun di dalam pondasi yang benar, dalam pondasi yang kuat, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari setiap kita yang telah berdoa bersama katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu, siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan, saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, umat yang sangat disayangi oleh Tuhan, biji mata Tuhan sendiri. Saat ini terimalah berkat, kasih, anugerah, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam kasih yang sempurna melalui Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tercurah atasmu dan juga bagi seluruh keluargamu, mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Engkau yang telah diberkati Tuhan, dengan iman kau katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.